Oke guys, kali ini gua bakal ngasih tips gimana sih caranya cari indukan merpati tinggian yang bagus untuk diternak. Buat kalian yang masih bingung, simak terus video dari. Jadi buat kalian yang ingin nyoba ternak merpati tinggian tapi kalian masih bingung, kunci pertamanya ada di indukan betina. Jadi usahakan kalian itu harus bisa dapat atau nyari indukan betina yang benar-benar kalau dia itu punya darah tinggian dan kualitasnya bagus untuk diternak. Gue punya sampel betina ini emang indukan ternak gua di kandang gua ini. Gue bakal kasih tahu tutorial caranya kita nyari ya. Jadi gini guys, yang pertama kalau buat merpati tinggian kita dari matanya ya. Dari mata ini guys, kalau bisa dia benar-benar bersih. Kalau bisa kalian cari yang matanya cilomas. Jangan yang lain yang cilomas, karena dia paling gampang untuk kita cari di pasar-pasar burung pun banyak ya kan. Cilomas, kalian lihat pupil hitamnya ini, pupil matanya ini, dia bersih, bening kayak air ya. Kalau bisa kalian cari yang kedua, kalau bisa kalian cari yang kepalanya ini mirip banget kepala cowok betina tapi kayak cowok mukanya. Lehernya dia panjang. Kalau yang betina, kalau misalkan kalian harus bisa cari betina yang lehernya agak panjang begini, terus mukanya dia tuh kayak cowok guys. Kalian lihat mukanya dia tuh kayak cowok, kepala tetap jenong, yang depan kalian cari. Paruh itu kalau bisa kalian cari yang ujungnya ini runcing banget nih, ujungnya ini tuh lancip, runcing banget ujungnya. Kalau bisa cari lubang hidung tuh yang sempit guys. Lubang hidungnya ini kalau bisa kalian cari jangan yang terlalu ngebuka lebar, dia agak sempit kelihatannya. Lubang hidung ini agak nutup, jadi hampir nutup lubangnya hidungnya sendiri guys. Oke guys, cara selanjutnya kalian harus cari burung betina yang postur badannya itu panjang. Postur badannya dia ini panjang guys, nggak bantet gitu, nggak pendek. Postur badan panjang, lehernya dia tuh kayak leher cowok, panjang, agak lehernya tuh nggak terlalu, tulangan lehernya tuh nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu lembek. Tulang lehernya tuh keras, kaku. Dan berikutnya, jadi kalian harus usahakan dapat betina yang postur badannya panjang, karena dia pengaruh buat nanti dia ke anakannya dia. Jadi nanti anakannya dia insya Allah keluar anakan yang badannya itu bener-bener badan-badan burung-burung petarung. Selanjutnya kalian harus cari elar guys. Kalau bisa cari betina yang ini lagi mabung. Kalau bisa kalian cari betina yang bulu larnya ini lebar-lebar. Bulu larnya lebar-lebar. Terus ujung larnya ini kalau bisa kalian cari yang bulat, jangan yang runcing lancip. Kalau bisa cari yang bulat ujung larnya itu. Kenapa gue sampai cari bulu lar yang bulat? Karena bulu lar yang bulat itu hanya dimiliki oleh burung-burung tinggian, terutama lar lebar itu burung tinggian banget kalau menurut gua. Oke, langkah selanjutnya kalian bisa cari bulu. Kenapa harus bulu? Karena burung tinggian itu identik bulunya tuh kering-kering guys. Bulunya kering yang pertama. Yang kedua, bulunya tuh ketika kita pegang tuh halus, dia nggak basah. Bulunya tuh kita pegang tuh halus gitu, mengkilat. Kalian harus cari bulu yang benar-benar kering, halus. Terus ketika kalian pegang begini tuh kelihatan empuk gitu, rasanya empuk guys. Kalian pegang ini tuh kerasa empuk gitu, nggak keras dipegang ya. Kunci buat burung tinggian tuh itu empuk. Kalau kata bahasa Jawanya tuh ngapas. Jadi dipegang ini tuh kayak ngapas guys. Jangan kalian cari burung yang
ketika dipegang, terutama buat burung tinggian, ketika dipegang terasa keras gitu, bulunya pun nggak halus. Kalian kan bisa raba pakai tangan ini kan berasa halus gitu kan. Bulu halus itu penting buat burung tinggian guys, karena burung tinggian itu gue pernah soalnya punya burung gua, ada dua pasang burung. Gua tes burung yang bulunya halus sama burung yang bulunya kurang begitu halus, nggak basah, kurang begitu halus dong, sama burung yang bulunya emang halus. Itu ketika gua tes emang di ketinggian kalah sama yang bulunya tuh halus, napas. Itu kunci buat burung tinggian juga guys. Jadi kalian harus perhatikan kunci-kunci khusus buat burung tinggian itu, jangan sampai kalian nggak perhatikan. Karena kita kan ini lagi ngomongin masalah ingin ternak merpati tinggian. Cara selanjutnya dari gua guys, kalian harus perhatikan yang namanya tulangan. Jadi kalian harus bisa dapetin atau cari burung yang tulangannya tuh besar, keras. Tulang dada terutama nih ya, tulang dada ini besar, keras gitu. Terus kalau kalian pegang begini pakai jari gini guys, ini dia melengkung kayak perahu. Nah ini kunci burung tinggian guys, melengkung kayak perahu gini guys. Dia tulangannya nggak lurus gini ya, dia melengkung kayak perahu gini. Nah tulangannya bentuknya itu jangan yang nyari yang lurus gini, cari yang agak melengkung kayak perahu gini guys. Nah ini kenapa gua suruh cari lu tulangan yang melengkung kayak perahu gini, karena tulangan yang kayak melengkung kayak perahu gini dia cuma dimiliki kebanyakannya oleh burung-burung merpati tinggian yang tinggi mentil. Nah yang berikutnya, kalian harus bisa cari tulangan capit udang tuh kalau buat betina ya. Kalau gue pribadi gue lebih suka tulangan yang lebar. Kalau buat betina dia lebar, runcing, keras guys. Lebar, runcing, keras tulangannya. Usahakan kalian harus bisa dapet tulangan yang bener-bener ujungnya tuh runcing guys, nggak tumpul, nggak tebel gitu ujungnya tuh runcing guys. Kalau ujung runcing itu pengaruh guys, pengaruhnya pengalaman gue pribadi, pengaruh dia untuk ketika turun dia lebih dor dibanding sama ujung capit udang yang agak tumpul, tebel gitu. Kalau gue sukanya yang keras, runcing, agak renggang. Kalau buat betina beda sama buat pejantan ya. Oke, langkah selanjutnya guys, kalian itu harus bisa cari kaki yang kering guys. Kalau buat gue pribadi sih gue nyari kaki yang pertama dia agak panjang, nggak pendek ya, betis kakinya ini agak panjang. Terus jari-jarinya ini tuh dia tuh apa namanya, mirip-mirip, kecil-kecil jarinya guys, nggak lebar-lebar gitu. Jarinya tuh mirip-mirip, kuku yang panjang dan lancip, kuku panjang lancip, dan kakinya ini keseluruhan dari atas sampai bawah kalau bisa kering. Dia bersisik guys kakinya ini bersisik, banyak putih-putihnya kayak bulu, kayak kulit-kulit kering kayak gitu. Kenapa gue suruh nyari lu kaki yang kakinya kering, terus agak panjang dikit, terus agak merit dikit gitu ya kan, agak kecil jari-jarinya. Karena burung tinggian tuh dia mempunyai bulu kaki yang kering kayak gini guys, kering. Terus jarinya itu nggak lebar-lebar, mirip-mirip jarinya tuh, jarinya tuh mirip-mirip. Kukunya tuh kalau bisa cari yang panjang guys, panjang runcing kukunya. Oke guys, cara selanjutnya dari gua, cara terakhir dan cara selanjutnya, kalian harus bisa cari bulu ekor yang nyatu guys, nyatu gini guys bulu ekornya dia. Jangan yang ngipas gini guys, jangan yang mekar gini. Kenapa gua harus kasih tahu lu cari bulu ekor yang nyatu nggak mekar? Karena bulu ekor yang nyatu ini dia faktor buat kestabilan pada saat burung itu turun guys. Jadi insya Allah kalau bulu ekor yang rapet yang nyatu begini guys, dia ketika turun dari ketinggian itu stabil, turunnya nggak megal-megal, nggak ngebuang guys. Jadi turun dari atas tuh stabil,
gitu. Dan kalian harus cari bulu ekor tuh yang hampir sejajar panjangnya sama bulu sayap kayak gini guys. Jadi nggak terlalu panjang bulu ekornya, jadi ujung bulu lari ini sama ujung bulu ekor ini hampir sama rata. Kalau buat betina yang bagus yang kayak gini guys, insya Allah anak-anakannya bakal bagus. Oke guys, jadi sekian video dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang baru memulai menyukai burung-burung merpati tinggi atau merpati kolong bebas guys. Buat kalian yang udah subscribe channel gua, video gua ucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah subscribe, like, dan komen. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe video ini jika kalian suka video ulasan-ulasan tentang merpati dari gua. Terima kasih.